Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim la minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu la yuraddu da'wahum asyam la hatta yufatiru al-imam al-adal wal madlum. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu taharra Lailatul Qadar fi ashhurul awakhir min Ramadan. Sadaqallahu Nabil Karim. Saudara sekalian yang berbahagia, ada sebagian orang yang penasaran kira-kira apa tanda-tanda orang yang mendapat malam Lailatul Qadar. Dan ternyata pertanyaan ini juga menghinggapi orang-orang dahulu ya, di zaman tabi'in ya. Tabi'in itu adalah orang-orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah tapi ketemu dengan para sahabat ya. Di antaranya adalah seorang ulama besar, Imam Asy-Sya'bi. Beliau wafat pada tahun 103 Hijriah di masa pemerintahan Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu malam dalam kegiatan iktikaf, seorang pemuda menghampiri beliau. Beliau adalah ulama yang sangat karismatik ya, karena ilmu dan kesolehannya. Pemuda itu ya memberikan pertanyaan dengan penuh hormat pada sang imam. Wahai imam, bagaimana seseorang dapat memastikan bahwa ia telah mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, ini sama pertanyaannya barangkali dari diskusi-diskusi kita ya. Maka beliau menjawab, barang siapa menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan dengan sholat, zikir, istighfar, maka kemungkinan besar ia telah mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, meskipun ia tidak menyadarinya. Ya. Jawaban ini membuat sang pemuda belum puas juga, ya. Belum menukik pada inti pertanyaan yang membuat dia penasaran. Ya, maka dia bertanya lagi, tetapi wahai imam, bagaimana jika seseorang tidak melihat tanda-tandanya secara langsung? Bukankah banyak orang yang mencari tanda-tanda seperti matahari tanpa sinar yang menyilaukan pada siang harinya, atau ketenangan malam yang luar biasa? Maka sang imam ya menghela nafas, lalu menjawab, wahai anakku, wahai pemuda, apakah engkau mencari tanda atau mencari keberkahan? Banyak orang menghabiskan malam, mereka mencari sesuatu yang kasat mata, tetapi melupakan ketenangan dan keberkahan yang Allah letakkan dalam hati mereka. Ketahuilah, jika seseorang bersungguh-sungguh dalam ibadah, maka meskipun dia tidak menyadari, Allah telah memberinya anugerah dari malam tersebut. Ya. Kemudian pemuda itu mengangguk ya dan memahami tentang persoalan ini. Jemaah sekalian, alhamdulillah, ya, Allah Ta'ala berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya tamat la'il fajr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh ya, Jibril alaihissalam dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh
kesejahteraan sampai terbit fajar. Ayat ini menjelaskan tentang durasi dan kejadian atau peristiwa yang sangat luar biasa pada malam Lailatul Qadar. Ya, maka bagaimana caranya? Ya, caranya seperti resep yang diberikan Rasulullah, sederhana. Man qoma ya Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa menghidupkan ya Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka ya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi caranya ya, menghidupkan malam-malam itu. Ya, kita di masjid, kita di mushola dengan penuh kesungguhan, dengan segenap keikhlasan hati kita. Ya. Nah, sedangkan permasalahan tadi menurut beberapa ulama, ya Ibnu Rajab ya, rahimahullah menyebut komentar tentang pandangan Asy-Sya'bi, ulama yang tadi, ya, beliau mengatakan bahwa seseorang yang menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan dengan ibadah, maka dia tidak akan luput dari keberkahan Lailatul Qadar. Meskipun ia tidak menyadari kapan tepatnya malam itu terjadi. Ya. Jadi para ulama menyarankan pada kita tidak usah mempermasalahkan malam keberapa. Yang penting kita sungguh-sungguh ya, dengan penuh keikhlasan. Nah, kemudian Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin, ya, dia menjelaskan tanda seseorang mendapat Lailatul Qadar bukan hanya pada fenomena langit, ya, melihat langit, melihat pohon-pohon yang begitu teduh, tenang, tetapi lebih pada ketenangan batin dan keinginan dirinya yang kuat untuk terus beribadah setelah Ramadan. Ya. Ini jadi beliau menekankan pada bagaimana seseorang itu mendapatkan sentuhan, ya, sentuhan ruhiyah yang tinggi, yang kuat, sehingga ya dorongan untuk apa? Yazidu bitta'ah, ya, menambah ketaatan dan spirit untuk ya beribadah. Ya, dan dibuktikan pas Ramadan, ya, bukan di saat Ramadan. Ramadan itu sudah biasa, tapi Syawal dan seterusnya gitu. Nah, terlihat nggak? Nah, itu salah satu ciri yang bisa dilihat dari seseorang. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya, dalam Zadul Ma'ad, ya, beliau menegaskan bahwa hakikat Lailatul Qadar terletak pada bagaimana seseorang merasakan ya peningkatan iman, dan juga kedekatan dengan Allah, bukan sekedar mencari tanda-tanda lahiriah. Jadi sama keempat ulama besar ini pandangan tentang Lailatul Qadar. Intinya bahwa kita tidak perlu menyibukkan diri mencari tanda-tandanya, karena kalau toh ada yang kita yakini itu ada di suatu malam, belum tentu juga akurat. Maka yang lebih akurat adalah ya sudah, kita bersungguh-sungguh ya kepada Allah, maka kata ulama tadi ya akan mendapatkan ya keberkahan dari malam Lailatul Qadar. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ya, mari kita ya saling bersama-sama ya di Masjid Nur As ini kita hidupkan ya malam-malam 10 malam terakhir ini, baik itu malam ganjil ataupun malam genap, ya, sekemampuan kita, ya, sekemampuan kita, ya, yang bisa full itu paling baik, ya, tapi kalau yang tidak bisa ya semampu kita, ya, dan yang maha kuasa untuk memberikan tuh hanya Allah, ya. Allah saja yang nanti memberikan, bukan seseorang dengan penilaiannya yang serba terbatas. Maka itu ya, kita harus ya, kembali kepada kita masing-masing untuk bersungguh-sungguh. Nah, jamaah sekalian, alhamdulillah, satu hal yang paling istimewa di 10 malam terakhir itu adalah doa.
Ya, doa. 3 orang yang tidak ditolak oleh Allah doanya. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai dengan dia berbuka. Jadi waktu ketika belum berbuka itu doanya mustajab, tidak ditolak. Yang kedua, imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang ketiga adalah orang yang terzolimi. Ya, mudah-mudahan saudara kita di Palestina yang terzolimi berdoa dan didoakan juga oleh kaum muslimin seluruh dunia. Ya, jadi bisa jadi pencapaian ya, gencatan senjata yang sudah berjalan itu adalah doa-doa kita. Kita tidak tahu doa mana yang dikabulkan. Ya, tapi semakin banyak kaum muslimin, orang-orang soleh yang mendoakan, ya, jadi probabilitasnya makin tinggi, kemungkinan dikabulkan makin tinggi. Mari kita jangan lepaskan ya doa-doa kita untuk saudara-saudara kita, ya, yang sekarang sedang menghadapi ujian yang sangat luar biasa. Ya, baru ya kita menggalang dana, ada yang bantu bikin sumur, ada program mempersaudarakan keluarga Palestina dan keluarga Indonesia, pengiriman bantuan macam-macam. Sekarang dibombardir lagi. Ya, mereka belum sempat beristirahat, masih bersih-bersih, ya puing-puing, bikin tenda seadanya, kemudian dibom lagi. Dan dibom itu ya pusat-pusat mereka. Ya, di balik itu jemaah sekalian Allah, ya, ada hikmah, lihat takhidha minkum syuhada, agar kalian dipilih oleh Allah menjadi syuhada. Ya, Allah masih terus memberi peluang kepada ya saudara kita, mereka menjadi syuhada. Dan doanya Ustaz Hamzah bagus sekali ya. Wa taqabbal syuhada'ahum. Ya Allah, terimalah syuhada mereka di sisimu. Ya, nah, dengan kehadiran kita melalui doa, melalui bantuan, maka ya bukan persoalan berhasil atau tidak. Ya, berhasil itu yang menentukan Allah, bukan kita. Ya, wilayah kita adalah ikhtiar, dan ketika kita sudah melakukan itu dengan sekemampuan kita, maka itu berarti ya menunjukkan keberpihakan kita, tadhiyah, pengorbanan kita untuk saudara-saudara kita, sehingga Allah mencatat kita adalah bagian dari mereka. Ya, karena hadis sahih yang disabdakan bagi Rasulullah SAW, man lam yahtama bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa tidak peduli dengan persoalan, dengan hal-hal yang penderitaan yang dialami oleh kaum muslimin, maka falaysa minhum, dia bukan bagian dari mereka. Ya, jadi maka itu jamaah sekalian Allah, ya, mari kita terus jangan pernah berhenti, karena kebutuhan mereka ya untuk pertolongan, untuk santunan, untuk kepedulian kita juga masih terus ya panjang. Dan ini dikatakan oleh para ulama, ya, perjuangan ya membebaskan Palestina itu bukan hanya kewajiban orang Palestina, tapi ini adalah agenda dunia, agenda ya kaum muslimin seluruh dunia. Karena apa? Karena minimal 2 alasan, ya. Palestina, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam, salah satu tanah suci kita yang disebut secara sahih baik dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah SAW. Dan yang kedua, ya, tanah Palestina adalah wakaf ya umat Islam yang harus diambil ya kembali dalam pangkuan kaum muslimin. Semoga doa kita, ya, kita ditakdirkan oleh Allah untuk sholat di sana, sholat berjamaah di Masjidil Aqsa sebelum kita ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.